Selamat sore, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah online pada hari Minggu ini. Dan puji nama Tuhan, sampai saat ini kita dapat bersyukur karena Tuhan senantiasa menyertai kita semua. Bapak, Ibu, Saudara, sebelum kita masuk ke dalam renungan firman Tuhan pada sore hari ini, saya ajak kita bersama-sama berdoa sejenak. Bapa kami di dalam sorga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan sore hari ini. Jika kami dapat bersama-sama duduk diam di bawah kaki Tuhan untuk mengerti sebagian daripada firman-Mu, dan kami tahu Tuhan, firman-Mu adalah yang kami butuhkan di dalam kehidupan kami ini, karena firman-Mu adalah pelita bagi jalan kami. Kami tahu Tuhan, kami tidak dapat melakukan apa-apa di dalam kehidupan ini tanpa firman-Mu. Oleh karena itu Tuhan, kami siap pada sore hari ini untuk berkat firman-Mu, dan kami percaya firman-Mu akan memberkati setiap kami. Kuduskan dan sucikan setiap kami Tuhan pada sore hari ini. Berkatilah setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara. Kita bersama-sama pada sore hari ini akan membaca beberapa ayat firman Tuhan dari Lukas pasalnya yang ke-24, ayatnya yang ke-46 sampai dengan 49, yang bunyinya demikian. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Ayat ke-48, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan ke Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Puji nama Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, saya akan ulangi lagi. Fokus kita pada sore hari ini adalah pada ayat yang ke-49 yang bunyinya, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Bapak, Ibu, Saudara, kita minggu-minggu ini adalah kita minggu-minggu di mana kita menantikan pencurahan Roh Kudus setelah Tuhan Yesus naik ke sorga. Dan kita percaya sebagai orang yang sudah diselamatkan, kita sangat berbahagia karena kita punya Allah yang membuktikan bahwa Dia naik ke sorga. Itu adalah tempat Dia. Ya, ada beberapa joke, ya, itu sudah sering kita dengar. Ya, ada banyak orang yang hanya menjadi makelar, ya, istilahnya begitu, ya, atau apa istilahnya begitu. Ya, contohnya adalah orang yang di Standplatz bis, mereka katakan kalau dia di Surabaya, dia akan bilang Malang, Malang, Malang. Artinya orang penumpang diajak untuk naik bis itu ke Malang. Ada yang juga bilang Jakarta, Jakarta, Jakarta. Nah, setelah penumpang itu naik ke bis itu, kemudian bis itu berangkat dan orang itu tetap tinggal. Nah, ini saudara. Kenapa? Karena dia memang tidak tahu, misalnya begitu ya, dia tidak tahu Jakarta dan dia tidak tahu Malang, begitu. Dia tugasnya hanya untuk itu. Tetapi kita bersyukur, kita punya Tuhan, Allah kita. Dia katakan bahwa dia pergi kepada Bapa di sorga dan menyediakan tempat bagi kita. Kenapa? Karena memang tempatnya di sana. Dia pulang ke rumahnya untuk mempersiapkan segala sesuatu itu. Nah, kita kembali kepada pembacaan firman Tuhan pada sore hari ini, Bapak, Ibu, Saudara. Di dalam ayat 46 dikatakan bahwa di situ adalah nubuatan, ya. Kalau dalam kitab-kitab Perjanjian Baru, di mana Mesias atau seorang yang juru selamat itu harus menderita lalu bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Kita lihat ada banyak ayat-ayat di dalam Perjanjian Lama yang mengatakan itu. Dan itu sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mati dan pada hari yang ketiga dia bangkit. Sebelumnya dia harus menderita, ya. Lalu apa yang terjadi, Bapak, Ibu, Saudara? Dia katakan tadi di sini, ya.
ada pada ayat yang ke-49. Tuhan Yesus akan mengirim ya apa yang dijanjikan oleh Bapa kepada murid-muridnya pada waktu itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat apa yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya pada waktu itu atau janji daripada Bapa, kita akan lihat di dalam Yohanes 14 ayatnya yang ke-16 ya, yang bunyinya, "Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu." Roh penolong, Roh kebenaran, yaitu Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa Allah kita, Yesus Kristus, sangat mengasihi kita. Dan Dia tahu persis ya pada saat itu murid-muridnya tidak akan mampu menghadapi kehidupan, tantangan kehidupan pada saat itu. Karena mereka dikategorikan sebagai musuh daripada umat Israel pada saat itu. Karena mereka percaya kepada Yesus yang adalah Mesias, Juru Selamat itu. Ya, Tuhan Yesus sudah melakukan tugasnya. Dia akan kembali ke sorga. Dan dia tahu, kalau dia pergi, dia tanpa memberikan seorang penolong, yaitu Roh kebenaran itu, yaitu Roh Kudus itu sendiri kepada murid-muridnya, mereka tidak akan kuat untuk menghadapi kehidupan atau apa yang mereka harus hadapi di dalam hidup itu. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita melihat Yesus, Tuhan kita, sangat mengasihi kita. Sangat mengasihi murid-murid pada saat itu dan tentunya kita juga pada saat ini, Bapak Ibu Saudara. Kita melihat situasi saat ini, dunia tidak juga ya menjadi lebih baik setelah 1 tahun lebih pandemi COVID-19. Bahkan lebih mencekam, Bapak Ibu Saudara. Ya. Akhir bulan lalu kita mendengar kabar, melihat video yang sangat mengerikan bagaimana terjadi di India. Ya. Ada gelombang kedua dari katakan tsunami COVID-19. Seharian itu ratusan ribu orang yang mati, Saudara. Bukan cuma puluhan ribu, ribuan, ya. Ratusan ribu, Saudara. Ya. Bukan terkena COVID, Saudara. Mati karena COVID. Dan kita melihat ini kengerian yang luar biasa. Inilah keadaan dunia ini. Ya. Kalau di Indonesia sempat terjadi beberapa kali gelombang-gelombang ya COVID-19, ada banyak kematian di mana-mana. Tetapi jumlah kematian di Indonesia masih sekitar 50.000, Saudara. Tetapi di India dalam satu hari ratusan ribu, 200.000 yang mati, Saudara. Lebih daripada itu. Sangat mengerikan. Dan kita melihat inilah keadaan dunia ini. Tuhan tahu, Tuhan kita Yesus Kristus tahu bahwa kita di saat ini, di dalam menghadapi hidup ini, kita penuh dengan ketakutan. Tapi kita bersyukur kita punya Dia, kita punya Allah yang hidup. Dan Dia katakan bahwa Dia akan memberikan seorang penolong, yaitu Roh kebenaran di dalam kehidupan kita, sehingga kita kuat untuk menghadapi hidup ini. Bapak, Ibu, Saudara, kalau kita sebagai manusia, kita mengandalkan hidup kita sendiri. Kita ini bukan apa-apa. Kita bukan siapa-siapa, Saudara. Ya. Kita melihat ada banyak orang kaya sekalipun. Ya. Mereka untuk mendapatkan oksigen saja. Ya. Mereka tidak bisa mendapat bagian oksigen sehingga mereka harus mati. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, janji yang diberikan oleh Bapa yaitu Roh Kudus. Dan kita melihat pada saat itu, ya, setelah Yesus naik ke sorga, ya, kemudian pada hari Pentakosta, ya, 10 hari setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, Tuhan mengutus Roh Kudusnya. Ya.
memenuhi setiap murid-muridnya pada saat itu. Dan kita melihat tujuan daripada Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus itu kepada murid-muridnya apa, saudara? Ya, kita lihat lagi, saudara, di dalam Kisah Para Rasul, pasal yang ke-1, ayatnya yang ke-8. Ya, di sini dikatakan kenapa pentingnya Roh Kudus itu. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung dunia. Bapak Ibu Saudara, di dalam pembacaan ayat ini ada dua bagian yang penting yang Tuhan mempersiapkan, memberikan kepada murid-muridnya pada saat itu. Dan tentunya bagi saudara dan saya pada saat ini. Yang pertama adalah kuasa. Bapak Ibu Saudara, kita melihat kuasa. Ya, kuasa di sini dalam bahasa Yunani adalah dunamos, dari asal kata dinamit. Ada satu kekuatan yang luar biasa. Ya, saudara. Kita tahu kalau dinamit itu sering digunakan untuk meledakkan. Ya, kalau ada proyek-proyek besar untuk meruntuhkan gunung, untuk membuat jalan, mereka menggunakan dinamit. Ya, bahkan di dalam peperangan juga digunakan dinamit, saudara. Ya. Ada kekuatan yang begitu luar biasa. Kuasa. Kuasa apa itu, saudara? Bapak Ibu Saudara, saudara dan saya diberikan kuasa oleh Tuhan. Apa itu? Kuasa untuk mengusir setan-setan yang pertama. Apa ya sih, Pak? Iya. Saudara dan saya diberikan kuasa, yaitu untuk mengusir setan-setan. Pada saat saudara dipenuhi oleh Roh Kudus, saudara mempunyai kuasa yang sama. Ya. Ada orang yang berprofesi, saudara, sebagai pengusir setan. Hamba Tuhan, pengusir setan, saudara. Ya. Akhirnya jualan dia, saudara. Tidak perlu seperti itu. Kalau kita mengerti bahwa Tuhan sudah memberikan kuasa yang sama. Dulu, 2000 tahun yang lalu, Tuhan sudah memberikan kuasa kepada murid-muridnya. Kuasa itu adalah apa? Kuasa untuk mengusir setan-setan. Sebagaimana Tuhan sudah melakukan sendiri di dalam pelayanannya dia. Bagaimana dia mengusir setan-setan. Ada banyak orang yang diusir setan-setan dari kuasa setan. Ya. Dan saudara, kita tahu kuasa setan yang terutama adalah dosa. Oleh karena itu, setiap kita diberikan kuasa oleh Tuhan untuk mengusir dosa. Apa maksudnya? Agar kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita hidup di dalam kebenaran. Karena apa? Karena ada roh kebenaran di dalam kehidupan kita. Masa lalu kita boleh saja hidup penuh dengan kekelaman. Ya, carut marut. Tetapi pada waktu saudara sudah dikuasai oleh Roh Kudus, saudara akan dibenarkan. Kenapa? Karena roh itu adalah roh kebenaran. Dan dia akan membenarkan saudara dan saya. Dan kita akan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam kebenaran kasih Kristus. Saudara mempunyai kuasa itu. Yang berikutnya, saudara. Kuasa itu apa? Selain mengusir setan-setan, saudara juga diberikan kuasa untuk mendapatkan urapan, menyembuhkan orang-orang sakit. Artinya apa? Pada saat saudara mendapatkan kuasa itu, saudara dipenuhi oleh Roh Kudus, saudara diberikan karunia untuk urapan, mendoakan orang-orang sakit dan mereka sembuh. Ada banyak orang Kristen masih sangat berharap kepada pendeta-pendetanya. Ya. Satu saat ada seorang teman saya, seorang hamba Tuhan, dia katakan, saudara, kalau saudara sakit, kalau saudara sedang menghadapi masalah, saudara tidak perlu kemana-mana. Saudara sudah diberikan kuasa ini. Yaitu kuasa Roh Kudus. Untuk apa? Untuk mengusir setan, menyembuhkan orang yang sakit. Bahkan jika saudara sendiri yang sakit, saudara berdoa. Dan saudara mempunyai kuasa itu untuk mendapatkan kesembuhan. Lalu kita doakan. Pada waktu dia sampaikan itu, saudara, besoknya dia dipecat dari gerejanya, saudara.
Kenapa? Karena ya gerejanya sangat mengidolakan gembalanya. Ya. Saudara, kita jangan mencuri kemuliaan daripada Allah. Segala kuasa, segala yang Tuhan sudah berikan kepada kita, itu hanya anugerah, saudara. Kita jangan mencuri, karena itu semua milik Tuhan. Kita hanya sebagai pelaku-pelaku daripada firman Tuhan. Nah, kita kembali lagi. Saudara sudah diberikan kuasa itu, yaitu untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit, Bapak Ibu Saudara. Jika ada seseorang yang sakit, teman kita, saudara kita, keluarga kita, bahkan diri kita sendiri, kita berdoa, kita mempunyai kuasa itu. Kenapa? Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita. Ya. Tumpangi tangan di dalam nama Yesus, kuasa Roh Kudus, engkau berkuasa untuk menyembuhkan orang ini. Dan saudara lihat, mujizat akan terjadi. Itu yang diberikan oleh Tuhan. Saudara dan saya, kita adalah orang-orang yang sangat istimewa. Karena kita diberikan kuasa itu. Bapak Ibu Saudara, kita sudah baca tadi. Kalau Roh Kudus turun di atas kamu akan menerima kuasa. Dan kuasa itu sudah begitu jelas, saudara. Ya, kita dapat mengusir setan. Kita tidak perlu takut dengan setan-setan. Dalam nama Yesus, aku tengking kau, pergi kau, tinggalkan tempat ini. Kita punya kuasa itu, saudara. Orang sakit juga begitu. Ya, kita doakan. Kita percaya. Atas kehendak Tuhan, orang itu akan disembuhkan. Ya, cuma jangan overacting, saudara. Ya, saudara punya kuasa. Ya, dan kuasa itu ada di dalam kehidupan kita. Kalau kehidupan kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang berikutnya. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Ini gongnya, saudara. Saudara dan saya akan menjadi saksi pada waktu saudara dan saya dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya. Janji yang Tuhan yang dikatakan bahwa Bapa akan kirimkan, yaitu Roh Kudus. Gongnya ini, kita akan menjadi saksi. Saksi ini apa, saudara? Yaitu membawa kabar sukacita kepada orang lain. Berkali-kali saya selalu katakan ini. Kenapa kita perlu membawa kabar sukacita ini, Bapak Ibu Saudara? Karena dunia ini semakin hari semakin mengerikan. Ada banyak orang yang bingung dengan masa depannya. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi. Ada orang yang begitu tertekan akan persoalan kehidupannya. Kemudian dia katakan, dia kepingin mati saja, saudara. Dan kita melihat ada banyak kejadian ini. Jangankan orang-orang yang sudah tua, anak-anak muda. Beberapa hari yang lalu saya membaca beritanya. Seorang anak SMP ditemukan di dalam kamar tidurnya menggantungkan diri. Kenapa? Dia stres menghadapi hidup ini. Karena keadaan dunia seperti ini. Dia sekolah juga tidak benar, saudara. Di dalam pergaulannya juga tidak bebas karena pandemi ini. Ada orang yang tidak kuat menghadapi hal-hal yang demikian. Kemudian mereka menjadi stres. Lalu karena tidak ada penolong dalam kehidupannya. Bingung dia, saudara. Nah, oleh karena itu, orang-orang yang seperti gini, ini adalah target daripada setiap kita. Tuhan katakan, ya kamu akan diberi kuasa. Kuasa apa? Menjadi saksiku. Kabarkan kabar sukacita, tidak usah bingung. Di dalam menghadapi pandemi ini, bukan kita sendiri kok. Ya. Matahari panas, terik tiap hari. Bukan kita sendiri yang merasakan, saudara. Seluruh manusia di muka bumi ini merasakan teriknya matahari. Ya. Jadi, ya kita tanggung bersama-sama. Tetapi dalam hal persoalan, kalau kita menghadapi beban kehidupan ini, beban kita itu kita bawa di bawah kaki Tuhan. Dan Tuhan yang akan memberikan kelegaan. Ya. Tuhan Yesus katakan, datanglah kepadaku, hai kamu yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Bapak, Ibu, Saudara, itu. Kenapa Tuhan Yesus dapat memberikan kelegaan ini? Karena Dia Allah itu sendiri. Persoalan apa yang saudara hadapi?
Datang bawa itu ke kaki Tuhan. Tuhan, aku sudah tidak kuat lagi. Bebanku terlalu berat Tuhan. Aku sudah tidak mampu menghadapi hidup ini. Jangan saudara terus seperti orang-orang itu tadi. Ya, bingung menghadapi, aduh sudah nggak tahu sudah. Ya. Minumlah Baygon sayang. Nah salah saudara. Ya, Baygon itu urusannya sama nyamuk saudara. Tapi pada waktu kita menghadapi masalah, datang kepada Tuhan dan katakan, Tuhan, aku sudah tidak sanggup menghadapi hidup ini. Tapi aku percaya, di dalam namamu ada kuasa yang akan memberikan aku kemenangan. Tuhan tolong aku. Saudara, ini. Dan ini yang perlu kita saksikan kepada orang-orang. Kalau saudara kita sudah mengalami seperti ini, kemudian kita bisa saksikan kepada orang lain. Bagaimana memang di dalam Yesus, ya, ada damai, ada sejahtera, ada sukacita. Ya, saudara. Selain itu, kita juga saksikan bahwa di dalam Yesus ada keselamatan. Ada pengampunan dosa, bahkan ada hidup yang kekal. Karena itu Bapak Ibu Saudara, sore hari ini Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita, ya, bahwa setiap kita ya, mempunyai kuasa, ya, pada waktu kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Saudara, di saat saudara percaya kepada Yesus dan saudara membuka hati saudara kepada Tuhan, Roh itu akan ada di dalam kehidupan kita. Dan dikatakan tadi bahwa Roh itu akan tinggal bersama-sama dengan kita selama-lamanya. Ya, Yohanes 14 tadi, ayat yang ke-17 dikatakan itu tuh, saudara. Dia akan tinggal bersama-sama dengan kita. Jadi artinya apa? Roh Kudus itu, yaitu Allah, pribadi daripada Allah juga itu sendiri, ada bersama-sama dengan kita. Jadi kita kuat untuk menghadapi hidup ini. Kalau tidak, saudara, kita tidak akan mampu menghadapi hidup ini. Begitu banyak masalah, ya, kita melihat. Kita akan terus berdoa, saudara, supaya pandemi ini lewat. Tapi kita tidak bisa memaksakan, ya. Kita hanya butuh berusaha. Di pihak kita tahu tugas kita menjadi saksi daripada Tuhan. Saudara sudah diberikan kuasa. Saudara sudah diberikan hak untuk menjadi seorang saksi. Lakukan itu. Tetapi sebagai warga negara Indonesia, ya, kita juga jangan petentang-petenteng. Oh, kita sudah diberi kuasa untuk mengusir segala sakit penyakit. Hei corona, pergi. Ingat saudara, kita jangan bikin polemik ya. Pemerintah katakan, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, ya, jangan berkumpul. Banyak-banyak orang, ya kita lakukan itu saudara. Kita tidak perlu overacting. Ya. Kenapa? Karena kita masih manusia biasa. Walaupun ada Roh Kudus di dalam kita, tapi Allah katakan kita harus, ya, tunduk atas perintah dari pemerintah, ya, dari pemerintah yang ada, yang Tuhan sudah ini. Sebagai warga negara yang baik, sebagai orang yang percaya kepada Yesus, Tuhan perintahkan kita untuk taat kepada pemerintahan yang sah. Oleh karena itu, kita juga jangan petentang-petentang, tapi kita tetap, ya, hidup hati-hati. Saya percaya kalau kita lakukan semua ini, kita berada di dalam perlindungan tangan Tuhan dengan sempurna. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Mari kita terus bersemangat menghadapi hidup ini. Karena kita tahu Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita, senantiasa menyertai serta memberikan kekuatan bagi setiap kita. Amin. Kita berdoa, saudara. Terima kasih Bapa di dalam sorga untuk kesempatan sore hari ini kita bersama-sama sudah merenungkan sebagian firman-Mu, di mana bagaimana setiap kami sudah mendapatkan janji daripada Tuhan, yaitu setiap kami akan menerima Roh Kudus, Roh kebenaran itu di dalam kehidupan kami. Dan setiap kami, di saat kami menerima janji Tuhan itu, di mana kami diberi kuasa, bahkan kami mendapat menjadi saksi-Mu Tuhan. Kuasa untuk mengusir setan-setan, kuasa untuk berdoa untuk kesembuhan bagi orang lain, bahkan diri kami sendiri. Dan juga kami mendapatkan Tuhan tugas, yaitu sebagai pembawa kabar sukacita. Menjadi saksi daripada Engkau, bagaimana Engkau adalah Allah itu sendiri yang sudah rela mati bagi manusia.
dan Engkau sudah menyediakan tempat bagi kami dalam kerajaan sorga. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Berkati sidang jemaat-Mu pada sore hari ini. Apapun Tuhan yang mereka lakukan, Tuhan kiranya membuat mereka berhasil. Tuhan Yesus tolong, yang sakit Tuhan berikan kesembuhan, yang sedang lemah Engkau berikan kekuatan, yang sedang dalam masalah Tuhan Engkau berikan jalan keluar. Tuhan tolong, kami percaya Engkau sumber daripada segalanya dalam kehidupan kami. Oleh karena itu kami berharap sepenuhnya kepadamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih pada akhirnya kiranya berkat damai sejahtera daripada Tuhan Yesus menyertai setiap sidang jemaat pada sore hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin.